wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai gangguan pada indera manusia yang disebabkan karena pola hidup. Perkenalkan, nama saya Jepurkon. Perkenalkan, nama saya Revaldi. Perkenalkan, nama saya Radelia. Perkenalkan, nama saya Tiara Dewi. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulansari. Perkenalkan, nama saya Najwa Aramariska. Dan ada rekan saya Pardon Pardila yang sudah tidak dapat hadir pada hari ini. Yang pertama, katarak. Baik, jadi katarak sendiri merupakan penyakit yang terjadi pada indera manusia, yaitu mata. Nah, penyakit ini terjadi ketika lensa mata itu berubah menjadi buram dan tidak transparan. Seperti yang kita ketahui bahwa lensa mata itu adalah bagian mata yang memiliki peran penting untuk membelokkan cahaya dan memfokuskannya ke pada retina. Sehingga kalau misalkan si lensanya ini menjadi buram, ini dia jadi buram. Nah, ketika si lensanya buram dapat menyebabkan penglihatan menjadi buram dan kabur karena ini dapat menghambat cahaya yang akan masuk ke dalam retina. Adapun pola hidup yang tidak sehat yang dapat menyebabkan katarak adalah yang pertama ada kebiasaan merokok. Merokok ini dapat menyebabkan katarak karena ketika mata kita terpapar dengan asap rokok, otomatis racun dalam rokok dapat merusak lensa mata dan menurunkan kualitas penglihatan. Nah, rokok ini juga dapat meningkatkan stres oksidatif dalam tubuh yang berkontribusi atau berperan penting dalam penuaan dini pada lensa mata. Yang selanjutnya ada konsumsi alkohol berlebihan. Nah, konsumsi alkohol yang berlebihan ini dapat meningkatkan risiko terkena katarak karena dapat menyebabkan stres oksidatif yang tadi sudah saya jelaskan yang dapat berperan atau berkontribusi dalam penuaan dini lensa mata. Selain itu, mengonsumsi alkohol berlebih juga dapat mengakibatkan defisiensi antioksidan, dehidrasi lensa, gangguan metabolisme gula, dan kerusakan hati. Nah, semua faktor ini berkontribusi pada kekeruhan lensa mata yang merupakan ciri utama katarak. Oleh karena itu, membatasi konsumsi alkohol dan membantu menjaga kesehatan mata dapat mencegah katarak. Nah, selain itu ada juga penyebabnya nih yang dapat menyebabkan katarak. Selanjutnya ada diet yang tidak seimbang. Jadi ketika kalian melakukan diet tidak seimbang dengan tidak memikirkan nutrisi yang terkandung di dalamnya, itu akan menyebabkan kekurangan nutrisi penting yang berperan dalam menjaga lensa mata. Contohnya tuh kayak kurangnya vitamin dan mineral penting kayak vitamin C yang dapat membantu mengurangi stres oksidatif pada lensa. Terus kekurangan vitamin E yang dapat melindungi sel mata dari kerusakan. Terus ada zat seng atau zinc dan selenium yang berfungsi untuk melindungi mata dari degenerasi. Selain kekurangan vitamin dan mineral, ketika kita mengonsumsi makanan yang memiliki kandungan gula dan karbohidrat yang tinggi, itu dapat meningkatkan kadar gula darah sehingga dapat merusak protein dalam lensa mata dan dapat mempercepat pembentukan katarak, terutama pada penderita diabetes. Nah, selanjutnya disebabkan itu karena ketika kita ada di luar ruangan, itu kita tidak memakai perlindungan mata seperti kacamata anti UV atau kacamata hitam. Nah, itu tuh dapat menyebabkan katarak juga. Hal itu terjadi karena paparan dari sinar ultraviolet itu dapat menyebabkan stres oksidatif dan perubahan struktural pada protein dalam lensa. Nah, jadi paparan UV secara berulang dapat menyebabkan protein itu mengalami denaturasi atau perubahan bentuk sehingga dapat mengakibatkan lensa menjadi buram dan kehilangan elastisitasnya. Penyebab selanjutnya itu terjadi karena kurangnya tidur dan stres. Nah, kurang tidur dan stres kronis itu dapat meningkatkan produksi radikal bebas di dalam tubuh. Nah, radikal bebas ini dapat merusak protein kristalin dalam lensa mata yang dapat menyebabkan lensa menjadi keruh
dan meningkatkan risiko katarak. Nah, selain itu, pada saat kita stres, tubuh itu akan melepaskan kortisol. Jadi kortisol itu adalah hormon yang dapat meningkatkan peradangan dan mempercepat penuaan sel, termasuk sel-sel di lensa mata. Nah, kortisol yang tinggi dalam jangka panjang dapat melemahkan mekanisme perbaikan seluler, meningkatkan kerentanan terhadap katarak. Selain itu juga penyebabnya itu karena tidak mengontrol penyakit yang ada. Misalnya kita punya penyakit diabetes nih. Nah, diabetes itu jika tidak ditangani, dia akan merusak pembuluh darah yang ada di mata, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada lensa mata yang berpotensi memicu terjadinya katarak. Selanjutnya ada penggunaan obat-obatan tertentu seperti kortikosteroid. Nah, jadi obat ini tuh dapat memengaruhi metabolisme lensa mata. Nah, terusnya juga dapat menyebabkan perubahan struktur posisi protein di protein kristalin, yaitu protein utama yang menjaga kejernihan lensa. Nah, jadi perubahan ini dapat menyebabkan penggumpalan protein sehingga lensa menjadi keruh dan meningkatkan risiko katarak. Nah, selain itu, ini juga dapat meningkatkan stres oksidatif dan radikal bebas. Keduanya dapat merusak sel-sel yang ada di lensa mata, sehingga dapat berpotensi untuk menyebabkan katarak. Nah, penyebab selanjutnya karena kurangnya aktivitas fisik seperti berolahraga. Nah, jadi kan aktivitas fisik ini seperti berolahraga itu dapat berfungsi untuk meningkatkan sirkulasi darah dan aliran oksigen ke seluruh tubuh. Nah, termasuk ke mata juga. Nah, sehingga kalau misalkan kita itu jarang melakukan aktivitas fisik, maka akan berkurang juga sirkulasi darah dan oksigennya. Nah, ketika berkurangnya sirkulasi darah, mata itu dapat mengalami stres oksidatif yang dapat mempercepat penurunan fungsinya sehingga dapat mempercepat perkembangan katarak. Sekian, terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan dampak mata katarak. Yang pertama, penglihatan kabur. Hal ini bisa membuat seorang sulit untuk melihat dengan jelas, bahkan saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti membaca dan mengemudi. Yang kedua, kesulitan melihat pada pencahayaan rendah. Nah, penderitaan katarak sering merasa kesulitan melihat di tempat yang terang, benderang, atau dalam kondisi pecah cahaya yang rendah, seperti pada malam hari. Yang ketiga, ada sensitivitas terhadap cahaya atau fobia. Sensitif terhadap cahaya terang yang dapat menyebabkan rasa silau, terutama saat mengemudi di malam hari, karena kena silau mobil biasanya, guys. Yang keempat, ada kebutaan. Jika tidak ditangani secara langsung, katarak dapat menyebabkan kebutaan total. Namun, kebutaan akibat dapat dicegah dengan diagnosis dini dan penanganan medis yang tepat. Yang terakhir atau yang kelima, ada penglihatan ganda dan kesulitan membedakan warna. Pada tahap tertentu, katarak dapat menyebabkan penglihatan ganda atau diplopia karena perubahan bentuk lensa mata yang mempengaruhi fokus cahaya. Selain itu, katarak dapat membuat warna kelopak pudar atau kusam sehingga menyulitkan untuk membedakan warna. Yang kedua ada anosmia. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelainan pada sistem indera, yaitu pada bagian hidung. Nah, di hidung ini ada kelainan yang namanya anosmia. Anosmia merupakan hilangnya kemampuan seseorang untuk mencium bau. Hal ini bisa terjadi secara permanen ataupun sementara, tergantung pada penyebabnya. Anosmia dapat disebabkan karena pola hidup yang buruk, seperti merokok. Dapat kita ketahui bahwa merokok itu dapat merusak sel-sel penciuman, dan apabila seseorang terpapar dalam jangka waktu yang panjang, itu dapat mengakibatkan peradangan kronis pada saluran hidung dan juga sinus. Dan yang kedua yaitu kurangnya asupan nutrisi, seperti diefisiensi vitamin B12 dan juga zinc, dapat mengganggu fungsi saraf seperti saraf penciuman. Dan adapun dampak yang akan terjadi
terjadi akibat anosmia ini, yang pertama yaitu ada dampak fisik, menyebabkan kehilangan nafsu makan. Nah, seseorang itu kan akan nafsu makan apabila mencium aroma makanan-makanan yang lezat, karena dapat menggugah selera makan mereka. Dan apabila seseorang terkena anosmia ini dapat kehilangan nafsu makan karena mereka tidak dapat mencium aroma makanan-makanan tersebut. Nah, terus yang kedua ada kesulitan mendeteksi bahaya, seperti apabila terjadi kebakaran ataupun gas bocor di rumah. Seseorang yang terkena anosmia tidak dapat mendeteksi hal tersebut karena hilangnya penciuman mereka. Dan yang ketiga ada gangguan pernapasan. Nah, anosmia ini kan terjadi karena tersumbatnya saluran pernapasan. Jadi dapat mengganggu kenyamanan seseorang untuk bernafas. Terus yang kedua ada dampak psikologis, yaitu stres dan depresi. Karena mereka tidak dapat mencium aroma-aroma makanan yang mereka sukai dan juga wangi-wangian yang mereka sukai. Jadi dapat menyebabkan kayak, kenapa sih saya nggak bisa mencium aroma ini lagi gitu. Nah, terus yang kedua ada kecemasan sosial. Apabila seseorang yang menderita anosmia berada di tengah masyarakat, mereka akan merasa cemas seperti, aduh badanku bau nggak ya, kayak gitu. Nah, terus yang terakhir ada dampak sosial dan kehidupan sehari-hari, seperti kesulitan dalam pekerjaan. Contohnya tuh koki, barista, dan juga penjual minyak wangi gitu. Kan mereka tuh kan bekerja dalam hal-hal yang wangian-wangian gitu deh, seperti koki harus mencium makanan-makanan yang lezat, apa bagusnya nih gitu deh. Nah, terus yang terakhir ada hilangnya kenikmatan dalam aktivitas sehari-hari, di mana kita dapat menikmati makanan-makanan yang lezat dengan wangi-wangi yang harum. Tapi seseorang yang menderita anosmia ini dapat hilangnya kenikmatan karena mereka tidak bisa mencium makanan-makanan yang lezat, aroma-aroma yang wangi. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Yang ketiga, kudis. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan penyakit kudis. Pengertiannya, kudis juga dikenal sebagai kurak atau tinea, adalah infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur Malassezia. Infeksi ini terjadi ketika jamur ini tumbuh berlebihan di kulit, seringkali di area yang lembab dan hangat. Dan penyebab utama kudis adalah jamur Malassezia yang merupakan bagian dari flora normal kulit manusia. Namun dalam kondisi tertentu, pertumbuhan jamur ini dapat meningkatkan dan menyebabkan infeksi. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kudis meliputi yang pertama, kelembapan tinggi, suhu tubuh yang meningkat, kebersihan buruk, penggunaan pakaian yang ketat dan tidak menyerap keringat dengan baik. Dampak dari kudis bervariasi tergantung pada lokasi dan keparahan infeksi. Gejala umumnya kudis yang pertama, ruam gatal yang biasanya tidak menyakiti. Dan yang kedua, area yang terkena menjadi lebih lembab dan berbulu. Dan yang ketiga, penyebaran di area lain dari tubuh jika tidak diobati. Sekian, terima kasih. Yang keempat ada tinnitus. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinnitus. Pengertiannya, tinnitus adalah kondisi di mana seseorang mendengar suara berdering yang muncul di telinga dikarenakan adanya suatu kondisi tertentu dan bisa menjadi pertanda awal adanya penyakit pada telinga. Penyebabnya, pertama, paparan suara keras secara terus-menerus. Terpapar suara keras dalam jangka panjang, misalnya mendengarkan musik dengan volume tinggi, menggunakan earphone atau handphone, bekerja di lingkungan bising, atau menghadiri konser dengan suara keras dapat merusak sel-sel rambut di telinga bagian dampak. Kedua, stres dan kecemasan. Stres yang berlebihan dan
gangguan kecemasan dapat memperburuk atau bahkan memicu tinnitus. Oke, dampaknya tuh gangguan pendengaran. Tinnitus seringkali terkait dengan penurunan kemampuan pendengaran. Gangguan pendengaran ini bisa terjadi karena kerusakan pada sel-sel rambut di telinga dalam yang membantu kita mendeteksi suara. Nah, yang kedua, stres dan kecemasan. Ini yang terus-menerus di telinga bisa menyebabkan stres, emosional, kecemasan, atau gangguan tidur. Seringkali suara tersebut semakin terasa mengganggu dalam keheningan atau saat stres meningkat. Yang ketiga, kesulitan tidur. Tinnitus dapat mengganggu tidur karena suara yang terus-menerus bisa mengganggu ketenangan yang dibutuhkan untuk tidur yang nyenyak. Keempat, gangguan konsentrasi. Tinnitus yang berkelanjutan bisa mengganggu konsentrasi dan produktivitas karena pikiran sering kali teralih oleh suara yang tidak ada. Yang terakhir, glossitis. Di sini saya akan menjelaskan itu kelainan pada penyakit lidah, yaitu glossitis. Glossitis adalah penyakit lidah yang umumnya menyebabkan lidah bengkak dan kemerahan. Glossitis juga menyebabkan kerusakan pada papila sehingga permukaan lidah terlihat lebih licin, berplak atau retak-retak. Penyebab glossitis bermacam-macam, maka dari itu penanganannya pun berbeda-beda, tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Adapun penyebab glossitis. Jadi glossitis bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu yang pertama reaksi alergi dan iritasi. Kedua, penyakit infeksi. Ketiga, anemia defisiensi zat besi dan anemia defisiensi vitamin B12. Terus yang keempat, ada trauma mulut. 5, kekurangan vitamin B. Adapun dampak pada glossitis, yaitu rasa sakit atau tidak nyaman. Glossitis sering disertai dengan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada lidah. Kesulitan dalam menelan. Kondisi ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menelan makanan atau minuman. Gangguan pada lidah. Glossitis juga dapat menyebabkan lidah terasa kasar atau berubah tekstur. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.